Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ducati dirasa adalah tim balap yang paling terancam kerugian di tahun 2025. Di tahun ini, protagonis sekaligus antagonis berada dalam tim Ducati. Di mana tidak, Ducati mendapatkan talenta sempurna dengan 8 kali pengalaman sebagai juara dunia dan ingin mengamankannya sebagai bagian dari proyeknya. Namun, dengan syarat yang harus pabrikan, membuat Ducati mau tak mau memilih salah satu di antara 3 untuk pembalapnya. Dan akhirnya, Marquez lah yang terpilih. Dan ini membuat pemilihan Marquez membuat Ducati mendapatkan ancaman merugi dari sisi bisnis dan kejuaraan. Apa saja? Yuk kita bahas. Yang pertama, Jorge Martin pindah ke Aprilia. Salah satu talenta harapan masa depan untuk selalu bisa mengimbangi Pecco adalah Jorge Martin. Sebenarnya, Jorge Martin dipilih untuk menjadi suksesor Pecco atau setidaknya pedang kedua dalam Ducati sebelum adanya Marc Marquez. Namun, dengan sikap yang kadang dalam tanda petik sulit diatur, membuat para petinggi Ducati kurang bisa memberikan support maksimal. Berbeda dengan Bastianini yang sangat memahami posisinya di Ducati, adalah Pecco sebagai pedang utamanya. Maka Bastianini dapat menempatkan diri statusnya sebagai second rider. Nah, tapi di luar daripada itu, sebagai pemimpin klasmen saat ini, nampaknya Martin sudah sangat matang dari segi mental untuk menjadi juara dunia. Dan kerugian pertama Ducati adalah soal bagaimana calon juara dunia ini. Penantang terberat Pecco Bagnaia ini menjadi rival dari Ducati dan memahami segala hal tentang Ducati. Tentu, titik-titik kelemahan Ducati dapat ditutupinya ketika nanti mengendarai Aprilia. Yang walhasil, di atas kertas, Jorge Martin akan menjadi musuh berat bagi rider-rider Ducati musim depan. Kedua, Enea Bastianini. Sebuah masalah kedua datang dari rider yang sudah pernah naik level pabrikan, maka dia akan sulit untuk kembali ke tim satelit di pabrikan yang sama lagi. Hal itulah yang terjadi di Enea Bastianini akibat tidak terpilihnya dia di pabrikan. Enea memutuskan menyeberang ke rival terberat Ducati lainnya, yang barang tentu salah satu talenta terbaik ini menjadi lawan berat di tahun 2025 nantinya. Jika Enea bisa menjinakkan KTM seperti saat berada di Grace ini, maka bisa dipastikan langkah 2 pembalap Ducati tak akan mulus-mulus saja di tahun depan, di mana Enea membuktikan diri bisa melawan baik Marc Marquez di balapan sebelumnya dengan sepeda motor yang mumpuni. Ya, para fans akan mengatakan bahwa itu karena Enea Bastianini memakai GP24, sedangkan Marc Marquez cuma menggunakan GP23 yang tak lebih kencang. Tentu, hal itu benar adanya. Dan ada perbedaan di antara kedua motor itu. Namun, sama halnya jika nanti di KTM, Enea mendapatkan motor dengan spesifikasi yang lebih baik dibandingkan Ducati 2025, atau setidaknya bisa memaksimalkan sepeda motor KTM-nya. Maka, perlawanan sengit akan kembali terjadi, bukan mustahil jika Enea bisa mengasapi Pecco atau bahkan Marc Marquez. Karena jika masih dalam Ducati bisa mengukur kekuatan Enea Bastianini karena memiliki semua datanya. Dan datanya bisa dipelajari untuk memberikan masukan kepada Pecco Bagnaia. Namun, ketika di luar pabrikan, maka data Enea maupun Martin sudah tak bisa lagi dipegang. Maka harus ekstra keras untuk mempelajari lawan-lawannya untuk bisa mengalahkannya. Ketiga, Marco Bezzecchi. Jika Marco Bezzecchi menyeberang ke Aprilia menyusul Martin, maka hal ini akan menjadi kerugian lebih bagi Ducati. Karena sejauh ini sudah 3 punggawa yang diperhitungkan sudah menjalin komunikasi dengan pabrikan lain. 2 di antaranya, Enea dan juga Martin, sudah menandatangani kontrak. Nah, Bezzecchi menjadi nomor 3 Ducati di bawah Martin di musim kemarin. Dia adalah pembalap yang memiliki talenta namun belum mendapatkan feeling yang bagus di Ducati GP23. Meskipun begitu, Bezzecchi tetap bisa meraih podium di balapan tahun ini. Tentu, ini akan memperkuat kekuatan Aprilia dengan motor yang kencang itu. Maka, lawan berat akan bertambah 1 lagi bagi Ducati. Keempat, Pramac ke Yamaha. Kerugian tak henti-hentinya mengancam Ducati. Kali ini dari sisi dalam Ducati yang bisa mengurangi kekuatannya. Jika sebelumnya Ducati mengakui bahwa sebenarnya ingin menempatkan Marc Marquez di Pramac dengan spek pabrikan, kemudian Marc menolak, maka secara bisnis, Pramac akan lebih menguntungkan jika ke Yamaha, di mana Yamaha bisa memberikan support keuangan yang baik untuk Pramac di proyek-proyek masa depan. Tentu secara bisnis, Pramac akan lebih menguntungkan bergabung ke Yamaha.
Semua tim di MotoGP, it's all about business, sob. Siapa sih yang pengen punya tim balap tapi nombok? Tentu tujuan utamanya adalah untung. So, bagi Pramac, Yamaha bisa memberikan itu. Tentu bukan tawaran yang tidak akan tak difikirkan begitu saja. Apalagi, Yamaha kini punya Max Bartolini dan yang Pramac juga pasti sangat familiar dan akan menjadi pengembang yang handal untuk Yamaha di masa mendatang. Terlebih untuk musim 2027. 5. Fermin Aldeguer. Jika kaderisasi Fermin Aldeguer gagal, maka dalam perjanjiannya bahwa Ducati harus menanggung banyak kompensasi atau bahasa lugasnya harus membayar mahal Fermin karena gagalnya kontrak. Hal ini tentu kerugian lagi bagi Ducati dari sisi funding. Karena Fermin tadinya akan ditempatkan di Pramac jika Pramac ke Yamaha, dan jika nantinya Gresini memiliki pilihan sendiri untuk ridernya, VR46 juga sudah lengkap dengan skuadnya, maka Ducati mau tak mau akan menggagalkan kontrak dengan Fermin. Dan lagi-lagi, kerugian ada di pihak Ducati. Tapi, semua itu belum terjadi sepenuhnya karena Pramac, BSC, Fermin belum terkonfirmasi dengan jelas. Namun musuh nyata Ducati di Aprilia dan KTM memang sudah ada di depan mata. Bahkan pihak FIM menyatakan bahwa Ducati berada di grup neraka tahun 2025. Nah, sampai kapan Ducati bisa mempertahankan status sebagai motor terbaik di bumi jika KTM dan Aprilia sudah semakin membaik? Kira-kira gimana? Coba komen.